Shalom jemaat Tuhan, jemaat MAP Virtual Church. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini hari yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Satu hari lagi Tuhan berikan kesempatan kami untuk menghirup napas. Satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan satu hari lagi Tuhan memberkati hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, keluarga, pelayanan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau fokus untuk menyembah Tuhan. Kami mau fokus untuk bertepuk tangan, bersorak-sorak, memuji Tuhan, Raja di atas segala raja. Ibadah ini milik Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Pengurapan Tuhan, kuasa Roh Kudus ada di ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, semua umat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita mau muji Tuhan, berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Berikan sorak-sorak tepuk tangan untuk Yesus. Amin. Sama-sama katakan pujian ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini bersuka hanya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang bersuka, besok bersuka, lusa bersuka, sampai akhir hidup kita mau bersuka di dalam Tuhan. Amin. Kami akan terus memuji Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ini hidup kami,
Ini hati kami Tuhan, ini ungkapan hati kami dari dasar hati kami yang paling dalam, bahwa kami mau menyenangkan hati Tuhan. Seringkali Tuhan, standar kami dalam menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan standarnya kami. Tapi hari ini kami mau ikut standarnya Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan, yaitu serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Lebih sungguh katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Lebih sungguh katakan menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Ini pengakuan kami, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
gak punya apa-apa Tuhan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, itulah rancangan Tuhan menciptakan hidup kami. Ajar kami Tuhan, terus bimbing kami ya Bapa, untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sama-sama katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berikan sorak-sorak lebih sungguh untuk Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sekali lagi dengan sungguh katakan, hanya satu kerinduanku. Benar Tuhan, sempurna seperti Bapa, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Ini kerinduan kami di hadapan Tuhan. Jadikan kami serupa dengan Yesus. Itulah tujuan Tuhan menciptakan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh meninggikan nama Yesus. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Tuhan Raja di atas segala raja dengan segala keterbatasan kami ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Ajar terus Tuhan, di setiap perjalanan hidup kami selalu mengandalkan Tuhan, selalu sesuai dengan firman Tuhan. Ini gak mudah ya Bapa, kami sangat menyadarinya. Kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi satu hal, kami tahu ada Tuhan yang akan terus membuat jalan hidup kami tetap berada di dalam tracknya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jaminan keselamatan, untuk kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami bawakan hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, Roh Kudusnya Tuhan, hikmat, marifat, kebijaksanaan. Tuhan perlengkapi untuk hamba-Mu, sehingga saat firman ditaburkan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bertemu lagi kita di channel MAP Virtual Church, di mana wadah ini kita bisa belajar
untuk menerima pengajaran firman Tuhan yang menjadi pembekalan dalam kehidupan kita setiap hari. Di saat ini kita akan belajar, di mana kita akan mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan, di mana tema khotbah saya akan berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan. Mari kita baca Alkitab. Firman Tuhan terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Latar belakang dari kisah ini adalah di mana Tuhan Yesus dari Betania, dia berkunjung di rumah Maria dan Marta, serta di rumah tersebut dia melakukan mujizat, yaitu bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Setelah itu di ayat 12, Yesus diurapi oleh Maria dengan minyak darwastu, dan kemudian dia di pasal 13, Yesus membasuh murid-muridnya untuk memberikan contoh keteladanan, dan ayat 14, Yesus menjadikan tempat bagi orang percaya serta menghibur bagi orang percaya. Di dalam konteks yang kita baca, ada satu metode yang Tuhan pakai, yaitu tentang perumpamaan. Mungkin kita akan berkata begini, kenapa anggur? Di dalam Kejadian 9 ayat 20, anggur merupakan sebuah perkebunan pertama yang dilakukan oleh Nuh. Kemudian di dalam Yesaya 5 ayat 7 dikatakan kebun anggur adalah umat Israel. Mungkin kita akan berkata, dalam konteks saat sekarang ini, anggur itu seperti apa sih? Dan mengacu kepada siapa sih? Anggur itu berbicara tentang orang percaya yang telah ditebus oleh darah Kristus, tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam konteks yang kita baca, istilah tinggal di dalam Tuhan ada berkali-kali ditulis dalam setiap ayat yang ada di dalam konteks ini. Mungkin kita bisa melihat ada sampai 5 kali ditulis tinggal di dalam Tuhan. Itu mengartikan bahwa ketika tulisan itu sampai berkali-kali di dalam ayat Alkitab, itu menyatakan bahwa itu sesuatu yang penting yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Istilah tinggal punya pengertian, yaitu yang pertama adalah tentang sebuah ketetapan. Ketetapan dalam hal apa? Mengacu kepada ketetapan iman dan percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan. Sekali kita beriman kepada Yesus Tuhan, apapun situasi apapun, iman kita tidak akan digoncangkan oleh apapun. Iman kita tidak akan tergantikan oleh apapun. Dan kita tetap percaya bahwa dalam situasi apapun, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi setiap kita. Terus yang kedua adalah istilah tinggal mengacu kepada kita untuk terus maju. Mengacu dalam hal apa? Di mana bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ternyata iman kita bukan iman yang stuck saja, tetapi bagaimana iman kita untuk terus maju
maju dan maju. Artinya bahwa iman kita di dalam Tuhan itu harus terus untuk berkembang dan terus untuk berkembang, ada progres dalam kehidupan setiap kita. Kita pernah mendengar istilah bahwa kalau dulu kita adalah bayi rohani, maka ketika kita hidup di dalam Tuhan, pertumbuhan kita bukan hanya bayi, dari bayi menjadi anak, pemuda, dan menjadi dewasa rohani di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Terus istilah tinggal punya pengertian juga tentang bertahan. Artinya bahwa orang yang di dalam Tuhan, dalam situasi apapun, dia tetap bertahan. Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, di mana kita mengalami namanya kondisi pandemi yang tidak menentu kapan selesainya. Tetapi Tuhan mengajarkan bagi setiap kita adalah bahwa orang yang di dalam Tuhan, dia harus tetap bertahan. Dia harus dalam situasi apapun, dia akan tetap bertahan. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa ada janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Bahwa Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam himpitan, dalam setiap persoalan, ataupun dalam proses apapun, kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena kita punya satu jaminan dalam hidup setiap kita, yaitu Tuhan selalu beserta dengan kita. Yang terakhir adalah bahwa istilah tinggal mengacu kepada patuh. Artinya bahwa orang yang patuh, orang yang selalu menuruti setiap perintah dan mau berdisiplin diri di hadapan Tuhan. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita harus tunduk dan patuh kepada Tuhan. Setiap aturan-aturan yang Tuhan taruh, setiap aturan-aturan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, maka kita percaya bahwa ketika kita menyadari kita adalah milik Kristus, kita harus patuh dan berdisiplin di dalam Tuhan. Dan itu pun harus menjadi sebuah kewajiban yang harus diterapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka dari itu, haruslah kita melakukan. Kita tetap beriman, terus maju, bertahan, dan patuh di dalam Tuhan. Apa tandanya orang percaya yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan? Yang pertama, poin yang pertama kita lihat ayat yang pertama. Dikatakan begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya apa sih? Orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang pertama adalah memusatkan hidupnya pada Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah penopang hidupnya. Mari kita perhatikan kata akulah pokok anggur yang benar. Aku adalah pokok anggur. Ini merupakan sebuah deklarasi dari Tuhan. Ini merupakan sebuah proklamasi dari Tuhan. Dan ini pun menjadi sebuah ultimatum bagi Tuhan, bagi setiap anak-anaknya, bagi setiap miliknya, bagi setiap orang percaya bahwa Dialah menjadi pelindung bagi setiap kita. Dialah menjadi pembela bagi setiap kita. Dialah menjadi penopang bagi setiap kita. Dia memberikan bantuan bagi setiap kita. Dan dia memberikan dukungan buat kita. Keren sekali. Allah yang maha kuasa, Allah yang mau datang ke dalam dunia, bahkan pun dia memberikan sebuah jaminan bagi setiap kita bahwa Dialah menjadi pelindung bagi setiap kita. Artinya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, Dia menyatakan bahwa akulah menjadi pelindung bagi setiap kamu. Artinya bahwa ada keamanan, ada kejaminan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, sehingga kita percaya bahwa kita selalu dalam perlindungan dari Tuhan. Selanjutnya adalah Dialah menjadi penopang. Diibaratkan ketika pohon mungkin mulai rindang atau mungkin mulai agak goyah, ada sesuatu yang harus ditopang. Itu diibaratkan dalam kehidupan setiap orang manusia. Setiap orang percaya bahwa Allah itu menjadi penopang dalam hidup setiap kita. Maka dari itu, kalau kita sadar bahwa ada kekuatan dari Tuhan, apa sih yang harus kita takutkan dalam hidup setiap kita? Apa sih yang harus kita khawatirkan dalam hidup setiap kita? Apa sih yang harus kita cemaskan dalam hidup setiap kita? Karena apa?
Ada kekuatan Tuhan, ada yang selalu menopang dalam hidup setiap kita. Mungkin di saat kita lemah, Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Di saat mungkin kita mulai goyah, Dia akan menopang dan kita akan tetap kuat. Karena Dia Tuhan semesta alam yang selalu ada dalam hidup setiap kita. Dia pun menjadi pembela bagi setiap kita. Mungkin dalam kondisi, dalam situasi, dalam kehidupan setiap hari, mungkin kita akan melihat bahwa ada persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin ada sebuah tekanan-tekanan, atau mungkin ada hal-hal yang dilakukan oleh orang lain yang dimana tidak menyenangkan bagi setiap kita. Tapi Tuhan berkata bagi setiap kita bahwa akulah yang menjadi pembela buat kamu. Aku ada dan selalu ada buat kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku selalu memahami dan mengerti keberadaanmu. Orang lain boleh berkata tentang hal-hal yang buruk. Orang lain boleh berkata, boleh melakukan hal yang kurang baik dalam hidup setiap kamu. Tetapi satu hal yang kamu percaya bahwa Tuhanlah sendiri yang menjadi pembela buat kamu. Di dalam situasi apapun, ternyata Dia juga memberikan dukungan bagi setiap kita. Ada kalanya setiap orang percaya, ada kalanya orang yang di dalam Tuhan, terkadang ada sebuah keraguan-raguan dalam kehidupannya untuk dapat melakukan sesuatu. Tetapi mari, dalam konteks saat sekarang ini, bagaimana Allah yang memberikan selalu dukungan bagi setiap kita. Ketika hal-hal yang baik, hal-hal yang akan kita lakukan untuk mempermuliakan Tuhan, atau hal-hal yang baik bagaimana kita untuk menyenangkan Tuhan, satu hal yang harus kita sadari bahwa Allah itu akan selalu memberikan dukungan bagi setiap kita. Mungkin kita akan berkata, Tuhan, aku tuh terbatas, Tuhan, aku tidak mampu. Satu hal yang kita sadari bahwa bersama dengan Tuhan kita akan cakup menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Karena apa? Dia menjadi penopang bagi setiap kita. Maka dari itu, kalau kita sadari semuanya itu, kita akan berkata begini. Begitu istimewanya kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita akan berkata, Tuhan, siapakah kami Tuhan? Sehingga kami Tuhan menjadi biji mata-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau menjadikan kami berharga di mata Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Bagaimana kami menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Yang dimana Engkau selalu ada dan selalu ada. Yang menjadi penopang dalam hidup setiap kami. Sehingga kami Tuhan, di saat kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, kami tahu percaya bahwa Tuhan, hal-hal yang besar, hal yang ajaib kami akan dapat lakukan bersama dengan Tuhan. Akan tetapi kita sering melihat dalam kehidupan setiap hari bahwa ada banyak orang Kristen terkadang tidak menyadari semuanya itu. Dia tidak menyadari bahwa dalam kehidupannya Allah itu menjadi penopang dalam hidupnya. Padahal dalam Alkitab dia mengatakan, akulah pokok anggur. Sebenarnya dialah yang menjadi penopang pendukung dalam hidup setiap orang percaya. Tetapi sering kita melihat, mungkin tetangga kita, kawan kita, orang baik kita, bahkan saudara kita pun kita akan sering melihat bagaimana kehidupannya penuh dengan kekhawatiran. Kehidupannya penuh dengan ketakutan, kecemasan, dan lain sebagainya. Apalagi dalam situasi seperti ini, bagaimana kita melihat orang-orang di sana, orang-orang yang bagaimana tidak menyadari ada Allah dalam kehidupannya. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghimpit dalam kehidupannya. Sehingga penuh dengan ketakutan demi ketakutan dalam hidupnya. Kabar baik bagi setiap kita adalah bagaimana ketika kita menyadari Allah menjadi penolong penopang, mari kita memusatkan hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita pusatkan kepada Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mulai menyadari, melakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya bahwa penolong yang setia tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia pun menyediakan apa yang kita perlukan. Yang kedua adalah apa tandanya
orang yang tinggal di dalam Tuhan, kita melihat ayat yang kedua sampai keempat. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah tanda orang yang tinggal di dalam Tuhan bahwa dia harus berbuah. Buah di sini mengatakan tentang sebuah hasil dari sebuah perkebunan. Dan biasanya ketika orang untuk mendapatkan sebuah hasil, bagaimana dia harus untuk melalui namanya sebuah proses bercocok tanam. Sesuatu yang bagaimana untuk bisa menghasilkan dalam sebuah perkebunan, pertama adalah cari bibit dulu, ditanam, dipelihara, dijaga, dan lain sebagainya. Di dalam konteks yang kita baca, buah itu berbicara tentang tindakan, perbuatan, perilaku yang Tuhan mau adalah yang selalu bersih dan jernih dan murni di hadapan Tuhan. Di dalam konteks yang kita baca, kita akan melihat bahwa ada dua ranting yang kita bisa lihat di dalam konteks yang kita baca. Ranting yang pertama adalah ranting yang berbuah, dan yang kedua adalah ranting yang tidak berbuah. Apa sih artinya? Ranting yang berbuah mengacu kepada orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan dan harus menghasilkan. Maka dari itu dikatakan bahwa ranting yang berbuah itu dipilih. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan bahwa di sini dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Artinya bahwa siapa sih kita yang sehingga Allah sendiri yang memilih kita, bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Tuhan. Allah yang memilih kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah yang memilih kita, tidak lagi dalam kehidupan setiap kita itu adalah orang-orang yang rendah diri. Siapapun kita harus berkata bahwa aku tuh istimewa, aku tuh berharga di mata Tuhan. Kenapa? Allah sendiri yang memilih hidupku untuk tinggal di dalam Tuhan. Maka dikatakan bahwa ranting yang berbuah adalah bagaimana dia tetap dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan dan harus menghasilkan. Maka dari itu, orang yang dipilih Tuhan, orang yang ditetapkan oleh Tuhan, orang yang harus menghasilkan buah, dia harus namanya melewati sebuah proses kehidupan. Karena bagaimana untuk dimurnikan oleh Tuhan, ada sebuah cara agar orang itu dimurnikan. Salah satu adalah ya tentang proses Tuhan. Siapapun kita ketika kita di dalam Tuhan, minta tidak minta, kita wajib untuk melewati namanya sebuah proses kehidupan agar kita untuk dimurnikan, agar kita semakin dibersihkan di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Terus yang kedua adalah bagaimana kita dimurnikan oleh Tuhan melalui perkataan-perkataan firman. Bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita, Alkitab mengajarkan kepada kita bagaimana kehidupan setiap kita, agar kita bagaimana senantiasa untuk semakin berkehendak di hadapan Tuhan, semakin kita untuk bersih di hadapan Tuhan melalui perkataan-perkataan firman Tuhan. Maka dari itu, ketika kita mulai menjalani sebuah proses kehidupan, kita percaya bahwa ada hasil yang kita bisa melihat. Kita akan melihat orang percaya salah satu hasil dari perbuatan kehidupannya adalah bagaimana
dia ada buah-buah roh dalam kehidupannya. Setidak-tidaknya kita lihat bahwa ada kasih dalam kehidupannya. Kalau seandainya dalam kehidupannya, dalam dia bersama dengan keluarga, bersama dengan saudara, dengan teman-temannya, dia sangat mengasihi. Itu adalah hasil bagaimana ketika dia menyadari dia hidup di dalam Tuhan harus menghasilkan buah. Ada 9 buah roh yang kita bisa lihat. Dan harus dihasilkan orang yang bagaimana dia hidup di dalam Tuhan. Hasil selanjutnya adalah bahwa kehidupannya hari demi hari kan semakin diperbaharui untuk semakin menjadi istilahnya bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita menjadi saksi, agar ketika hidup kita menjadi saksi dan orang melihat ada Kristus dalam hidupmu, mengalami suatu perubahan sehingga dalam perubahan itu nama Tuhan dipermuliakan. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Hasil yang didapatkan juga adalah bagaimana orang yang percaya, ranting yang berbuah adalah tentang hidupnya mau taat di hadapan Tuhan. Ada ketaatan yang harus dia kerjakan, ada ketaatan yang harus dia lakukan. Karena hidupnya senantiasa bagaimana menurut kehendak Tuhan. Dan yang terakhir mungkin adalah tentang ada hasil dari buah pelayanan dalam kehidupannya. Kalau dia menyadari bagaimana dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dia mengalami pertolongan dari Tuhan, ada mujizat demi mujizat yang dia alami, dia pasti bagaimana untuk bisa memberikan juga kepada orang lain. Bagaimana kehidupannya untuk dia bisa mengajak berdampak bagi orang lain. Sehingga dalam kehidupannya kita percaya ketika ada tuntunan pengurapan hadirat Tuhan, orang akan terkesima dan orang pasti akan melihat kehidupannya. Sehingga orang akan mengikuti siapa Tuhannya yang dia percaya dalam kehidupannya. Sehingga akan menghasilkan buah pelayanan. Ranting yang tidak berbuah adalah orang-orang yang bagaimana tentang kehidupannya tidak disiplin di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bagaimana imannya tidak stabil, berubah-berubah, orang pelin-pelan patuh. Maka dikatakan bahwa di ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Artinya bahwa orang yang tidak berbuah akan mendapat hukuman dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 5 dan 6 dikatakan begini, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Apa tandanya orang yang tinggal di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Pokok anggur dan ranting adalah sebuah hubungan antara manusia dengan Allah sendiri yang tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa hubungan antara manusia dan Allah itu semakin untuk melekat atau intim di dalam Tuhan. Dan itu merupakan sebuah gambaran. Suatu gambaran antara hubungan Bapa dan anak, dan itu diaplikasikan dalam hidup setiap kita, di mana adalah bahwa kita itu pun harus melekat kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu selalu akrab, selalu intim. Kita tidak bisa dipisahkan. Karena kenapa? Dikatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa hidup kita kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, seperkasa apapun kita mungkin kita merasa kita pintar dan lain sebagainya, tetapi dikatakan
Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan. Tetapi mari kita tahu bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, artinya bahwa hal-hal yang di luar nalar kita, bahkan pun kita berkata ketika kita tidak sanggup melakukan hal-hal yang mungkin kita pikirkan kita mampu untuk lakukan, bersama dengan Tuhan kita akan mampu dapat melakukan semuanya itu. Dan kita akan melihat bahwa orang yang melekat dengan Tuhan, bagaimana kehidupannya, dia akan selalu jaga. Karena apa? Tuhan itu menjadi penjamin dalam hidupnya. Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup setiap kehidupannya. Untuk itu, mari agar senantiasa kita jangan jauh dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan rugi sendirinya. Kita melekat kepada Tuhan. Akan tetapi, satu hal yang harus kita sadari bahwa orang yang melekat dengan Tuhan, dikatakan bahwa tidak selamanya kehidupannya itu akan selalu indah. Ketika dia mengalami namanya sebuah proses, ada pencobaan-pencobaan yang dia alami. Karena kita percaya juga bahwa ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, ketika kita mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan, iblis bagaimana berupaya dalam hidup setiap kita dengan cobaan, tantangan yang dia berikan bagi setiap kita agar kita jauh dari Tuhan. Tetapi satu hal yang harus kita sadari bahwa kita bersama dengan Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kemampuan. Maka dari itu, kalau kita mengalami namanya sebuah cobaan, kita jangan berkata bahwa bagaimana cobaan ini untuk kita bisa jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita singkapi dengan paradigma yang positif di hadapan Tuhan, bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana mempersiapkan kita untuk semakin diproses Tuhan menjadi rendah hati di hadapan Tuhan. Salah satu cara Tuhan untuk membuat orang rendah hati adalah melalui namanya cobaan, proses Tuhan. Agar apa? Orang itu tahu untuk dia bisa rendah hati di hadapan Tuhan. Dan pencobaan yang dialami juga mengajarkan kita untuk apa? Untuk kita tetap melalui cobaan yang ada, mengajarkan kita untuk tetap bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita tetap mengampuni. Karena apa? Tuhan mengubahkan hati kita harus melalui namanya sebuah pencobaan. Yaitu dengan cobaan-cobaan yang kita alami, makanya kita harus mampu untuk dapat mengasihi, bahkan kita dapat mengampuni setiap orang. Selanjutnya adalah bahwa kalau kita menyadari ada cobaan dalam hidup setiap kita, ternyata juga ada salah cara Tuhan bagaimana untuk meningkatkan iman kita di hadapan Tuhan. Artinya bahwa tadi dikatakan iman kita tidak mungkin untuk stuck, tetapi iman kita untuk terus maju di hadapan Tuhan. Karena apa? Iman kita bukan hanya biasa-biasa saja, tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan mau bahwa iman kita akan semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Sehingga dengan iman yang luar biasa, kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dan nama Tuhan dipermuliakan. Selanjutnya adalah, percayalah, di balik cobaan ada berkat yang Tuhan sediakan. Kita percaya bahwa setiap kita pengen untuk diberkati. Tetapi juga kita percaya bahwa salah satu cara untuk kita diberkati oleh Tuhan adalah di ayat 7 dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Artinya bahwa firman itu menetap dalam hidup setiap kita. Firman itu kita lakukan dalam hidup setiap kita. Firman itu kita terapkan dalam hidup setiap kita. Firman itu kita disiplin dalam hidup setiap kita. Sehingga ketika kita mengerjakan semuanya itu, Tuhan bilang kita boleh minta apa saja. Artinya bahwa ada janji Tuhan yang akan digenapi bagi setiap kita. Saya simpulkan khotbah saya, tinggal di dalam Tuhan. Allah menghendaki bagi setiap kita adalah ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka secara otomatis kita harus tinggal di dalam Tuhan. Ada 3 tanda kita tinggal di dalam Tuhan. Yang pertama adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan, hidupnya senantiasa memusatkan hidupnya pada Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan menjadi penolong. Terus yang kedua adalah kita harus berbuah. Terus yang ketiga adalah kita harus melekat kepada Tuhan. Sukses bagi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang telah disampaikan. Kami tahu percaya setiap firman yang disampaikan tidak akan lalu dengan sia-sia, termatrai, bahkan pun
bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarnya dan dimampukan dilakukan dalam kehidupan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa untuk terus tinggal di dalam Tuhan, karena Allah menjadi penopang, Allah menjadi penolong, dan kami terus untuk hidup memusatkan kepada Tuhan, karena Tuhan menjadi penjamin pengharapan dalam hidup setiap kami. Ajar kami terus untuk berbuah, ajar kami terus melekat, ajar kami Tuhan untuk kami melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa diterapkan dalam kehidupan setiap kami dan dimampukan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.